Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat, kita masih membahas mengenai struktur seleksi. Jadi di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas struktur seleksi sederhana dengan menuliskan if then dan if then else. Nah, sekarang kita akan membuat atau mempelajari modifikasi dari struktur seleksi sederhana tersebut ke dalam struktur yang lebih kompleks. Kemarin yang kita terakhir pelajari pula adalah kita memiliki, kasus atau kita akan menuliskan struktur di mana, pemilihan itu untuk 2 kasus. Nah, di sini kita akan menuliskan, bagaimana membuat, struktur seleksi untuk pemilihan 3 kasus atau lebih. Kalau yang kemarin dengan 2 kasus, ada 2 alternatif gitu ya, berarti kita bisa tuliskan dengan if, then, else. Nah, bagaimana jika yang mau kita tuliskan itu strukturnya, alternatif pilihannya itu ada 3 atau lebih. Nah, di sini dapat dituliskan juga dengan struktur if, then, else, seperti halnya pada 2 kasus yang kemarin, tetapi di sini, dibuat berjenjang atau else if ladders. Nah, kita bisa membuat, strukturnya seperti ini. Jadi ada, berarti ada 3 kondisi yang mau kita cek. Jadi if kondisi satu, then aksi satu, kemudian ada else, kemudian di dalam else-nya ini juga ada if pengecekan kondisi 2, kemudian ada aksi 2, kemudian ada else lagi untuk meletakkan kondisi ketiga yang akan kita, cek. Kemudian di sini karena ada 3 if, maka, mudahnya setiap, teman-teman membuat satu if itu harus dikasih and gitu ya, ada and if mengakhiri yang pertama, and if yang kedua, dan and if yang ketiga, dan seterusnya. Jadi ketika nanti dibuat, struktur, seleksinya itu adalah untuk 4 kasus, 5 kasus, dan seterusnya, maka bentuk ini akan bisa kita, kembangkan lagi. Jadi bisa ditambahkan lagi, sesuai dengan kebutuhan pemecahan soal. Contohnya adalah, untuk deklarasi jenis bilangan. Ini sebenarnya kemarin sudah kita contohkan gitu ya. Jadi di sini ada if, kemudian, jika bilangan, lebih besar dari nol, maka tuliskan bilangan positif. Kemudian jika tidak, jadi jika tidak, eee, jika bilangan itu lebih kecil dari nol, maka bilangan negatif. Kemudian else-nya lagi adalah jika bilangan tersebut adalah nol. Jadi di sini ada 3 kasus pengecekan untuk bilangan yang lebih besar dari nol, bilangan yang lebih kecil dari nol, dan bilangan yang sama dengan nol. Nah, jadi di sini, setiap if kita tutup, dengan and, kemudian ini, ini adalah if yang pertama, kedua, dan ketiga, kemudian kita tutup juga dengan and, dan and. Gitu ya, jadi di sini, eee, sekali lagi untuk pengecekan kondisi yang pertama, jadi if, then gitu ya, jika kondisi ini benar, maka akan menuliskan, aksi di sini, bilangan positif. Kemudian, else-nya ini adalah miliknya if yang pertama tadi, di dalamnya ada struktur if lagi. If bilangan lebih kecil dari nol, maka ini adalah aksi yang dilakukan jika kondisi di sini bernilai, benar. Tapi jika di sini salah, maka kita akan masuk ke kondisi if berikutnya, mengecek ke if berikutnya. If, bilangan sama dengan nol, gitu. Strukturnya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian, untuk contoh berikutnya itu bisa seperti ini. Jadi, teman-teman nanti bisa dicobakan juga untuk, mencoba reserve keywords yang ORT ini ya. ORT, kemudian, di sini pertama dimulai dari meminta inputan.
meminta inputan, kemudian meminta inputan dari user, kemudian akan dibandingkan. Jika dia lebih besar dari 64 dan dia lebih kecil, jadi di antara ya, di antara 91 dan 64, maka akan muncul tulisan huruf besar. Tetapi jika dia antara 96 dan 1, 2, 3 ini, maka akan muncul huruf kecil. Kemudian jika tidak yang di antara keduanya ini, tetapi masuk ke kondisi pengecekan berikutnya, lebih besar dari 47, tetapi lebih kecil dari 58, maka itu akan termasuk nomor atau angka. Akan muncul tulisan ke layar itu nomor atau angka. Tetapi jika tidak semuanya, jadi else ini berarti tidak semuanya, itu maka berarti bukan huruf. Jadi di sini dengan struktur ini ada else if ladders gitu ya. Jadi di dalam else-nya itu ada perintah if lagi. Jadi yang biasanya yang di pertemuan sebelumnya if then else. Nah di sini ada if then else if lagi. Jadi di dalam else itu terdapat perintah if lagi, di mana berarti di sini kita memiliki kondisi yang akan dicek. Jadi kondisinya yang akan dicek itu lebih dari 2. Untuk 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk penulisan di mana bentuk statement-nya ini lebih dari 1, maka kita bisa menuliskan seperti ini ya. Jadi di sini if, kemudian kita cek kondisinya, kemudian ada blok pernyataan yang diawali dengan begin dan end. Jadi di sini begin dan end ini berisi 2 statement, statement 1 dan 2, gitu ya. Jadi statement 1 dan 2 itu akan dieksekusi jika kondisinya bernilai benar, ya kan? Kemudian else ini juga ada blok lagi, blok pernyataan ditandai dengan begin dan end. Ini adalah blok pernyataan yang akan dieksekusi jika kondisinya bernilai salah. Karena kan dia termasuk di bagian else gitu ya. Nah, di sini di dalam blok pernyataan yang masuk ke dalam else ini juga ada statement 2. Jadi jika kondisi di sini bernilai salah, maka statement 3 dan statement 2 itu akan dieksekusi. Ini berarti bahwa statement 2 ini akan dieksekusi baik ketika kondisi bernilai benar maupun ketika kondisi di sini bernilai salah. Gitu ya, karena statement 2 muncul di dalam blok yang begin yang pertama, begin end yang pertama, yang untuk kondisinya bernilai benar, sama yang else jika kondisinya bernilai salah. Nah, jika terjadi demikian, maka sebaiknya penulisan untuk struktur yang demikian tadi itu bisa dibuat bahwa statement 2 ini akan kita keluarkan dari struktur if-nya. Nah, jadi di sini statement 2 itu akan berada di luar struktur if. Kenapa? Karena dia akan tetap dieksekusi walaupun kondisinya bernilai benar atau salah. Jadi di sini if kondisi bernilai benar maka dia akan mengeksekusi statement 1, tetapi jika dia bernilai salah maka akan mengeksekusi statement 3. Kemudian selesai. Selesai if-nya ya, selesai if-nya baru akan mengeksekusi statement 2. Jadi statement 2 itu berada di luar struktur if, jadi otomatis akan dieksekusi setelah struktur if ini dilakukan. Nah, kemudian untuk modifikasi berikutnya adalah statement if bersarang atau nested if. Jadi statement if yang terkandung pada statement if yang lain. Jadi di sini ada if di dalam if gitu ya kalau yang di statement bersarang. Hal ini mungkin terjadi jika statement yang seharusnya dijalankan setelah pemeriksaan kondisi atau ekspresi boolean tidak dapat langsung dijalankan karena harus memeriksa kondisi atau ekspresi boolean yang lain. Jadi di sini struktur if bersarang ini adalah bentuk
if di dalam if gitu ya gampangnya. Jadi di dalam if itu terdapat struktur if yang lain. Nah, di sini bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi if, kemudian kondisi then, kemudian kita masuk ke dalam if lagi di mana terlebih dahulu diawali dengan begin. Jadi jika kondisi satu ini benar, maka kita akan melanjutkan ke pengecekan kondisi berikutnya, yaitu kondisi 2. Jadi kita tuliskan di dalam bikin dalam satu blok gitu ya, karena ada beberapa statement yang akan di eksekusi. Kemudian bentuknya juga seperti ini, bisa dibuat yang lain. Jadi if kondisi then, kemudian langsung seperti ini if kondisi 2 then statement. Kemudian baru else statement, kemudian else dan statement 3. Nah, jadi di sini bisa berbagai macam bentuk untuk statement if di dalam if gitu ya. Jadi yang pertama bisa dengan menggunakan struktur block, dengan menggunakan begin end, atau bisa langsung. Yang perlu diketahui bahwa dengan penggunaan block, itu berarti di dalam block itu ada beberapa statement yang akan kita eksekusi gitu ya. Nah, tetapi kalau dibuat langsung seperti ini, teman-teman harus mengetahui dengan pasti bahwa di dalam struktur if-nya itu nanti hanya akan dieksekusi satu statement saja. Kemudian bentuk bentuk yang seperti ini untuk bentuk if di dalam if ini juga bisa dituliskan untuk bentuk luasnya ya. Jadi dengan penggunaan indentasi, menjorok ini juga sama seperti ini ya, seperti ini tapi dengan perluasan bahwa kita bisa membuat if di dalam if yang lebih fleksibel. Jadi kita bisa membuat case if di dalam if itu apakah ada batasannya, ada harus berapa gitu ya. Nah, ini bisa fleksibel, bisa berapapun banyaknya yang kita buat sesuai dengan kebutuhan, tetapi yang harus diperhatikan ketika bentuk kita mau menuliskan bentuk if di dalam if itu berarti teman-teman harus tahu if mana yang ikut kondisi apa yang harus dicek, itu ada berapa, kemudian statement yang akan dieksekusi untuk setiap if itu apa. Jadi harus bisa diidentifikasi apakah lebih dari satu statement atau lebih dari 2 statement. Kalau misalkan lebih dari satu berarti kita butuh struktur blok gitu ya. Kalau misalkan enggak berarti enggak usah pakai struktur blok yang begin dan end tadi. Kemudian untuk contohnya, kita bisa buat, ini merupakan contoh klasik gitu ya, yang biasanya kita buat, kita bikin dengan Pascal itu adalah untuk penghitungan nilai. Jadi aturan kelulusan mahasiswi pada mata kuliah pemrograman web diterapkan sebagai berikut. Jadi ada 2 kriteria. Jika nilai ujian tengah semester UTS lebih besar dari 70, maka dinyatakan lulus dan nilai akhir sama dengan nilai UTS. Nah, jadi di sini peraturannya adalah jika dia sudah memiliki nilai UTS lebih besar dari 70, maka nilai UAS-nya akan sama dengan nilai UTS. Tetapi jika nilai UTS-nya kurang atau sama dengan 70, maka mahasiswa-mahasiswi dinyatakan lulus jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 60, di mana nilai akhir ini sama dengan nilai UTS kali 40% plus nilai UAS kali 60%. Nah, jadi di sini kalau dia kurang dari atau sama dengan 70, maka dia akan ikut UAS gitu ya, terus nilai akhirnya itu adalah persentase dari UTS kali 40% plus UAS kali 60%, kemudian dia akan lulus jika nilainya itu lebih besar atau sama dengan 60. Kita buat dulu flowchart-nya seperti ini. Jadi jika nilai UTS-nya lebih besar dari 70 langsung gitu ya, nilai akhirnya akan sama dengan nilai UTS, maka dia akan lulus. Tetapi jika dia kurang dari 70, maka dia akan
menghitung nilai akhirnya, jadi ada nilai UAS-nya yang dihitung, dipresentasekan, kemudian akan dimasuk ke seleksi lagi, apakah nilai akhir tadi itu lebih besar atau sama dengan 60. Ini kurang lebih besar sama dengan ya 70, gitu. Jadi di sini kita bisa membuat struktur if bersarang tadi ya, berarti di sini kita lihat bahwa untuk yang jika kondisinya salah atau jika jika nilai UTS-nya itu lebih besar dari 70, jika dia kurang dari 70 ya, sorry, maka di sini kan ada proses seleksi lagi, ada if lagi gitu ya. Berarti kita bisa bilang bahwa struktur if ini itu ada di dalam struktur if yang pertama. Jadi ada yang pertama, ada yang kedua ini ada di dalam struktur yang pertama. Kenapa disebut di dalamnya? Karena dia akan dilakukan itu jika kondisi yang pertama tadi, di if yang pertama tadi bernilai salah. Kalau misalkan dia benar atau nilai UTS-nya itu sudah lebih besar dari 70 kan, yang perintah di sini nih tidak akan dieksekusi kan, karena dia akan langsung menyatakan dia lulus dan nilai akhirnya itu sama dengan nilai UTS-nya. Nah, kemudian untuk contoh yang lain itu juga mengenai scoring dan grade, pemberian grade. Jadi di sini menampilkan skor siswa dan grade-nya itu sesuai dengan klasifikasi. Jadi kayak kayak pemberian nilai yang kalian punya juga. Kalian kan ikutnya ujian UTS, UAS, tugas gitu ya. Terus dihitung persentasenya berdasarkan persentase tertentu, kemudian didapatkan nilai akhir, terus di grade dengan nilai sekian itu masuk ke grade apa. A minus, B plus, B, dan seterusnya. Nah, cuman di sini pembagiannya itu lebih sederhana dengan A, B, C, D, E saja, tapi di sini nilainya, ini maksudnya 90 ya. Nah, jadi nilai dari 90 sampai 100, 80 sampai 89, 70 sampai 79, 60, 69, dan kurang dari 60. Ini persennya dihilangkan. Nah, jadi di sini kita akan cek dengan mengecek nilai tadi untuk dimasukkan ke grade-grade tertentu tadi ya. Nah, jadi di sini kita bisa membuat dengan struktur if di dalam if, di mana prosesnya itu teman-teman bisa kita cek ya, bisa mulai dari bawah, ini dari sini ke atas, atau kebalikannya. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu gitu ya, tergantung dari penulisan kondisinya kan. Nah, tetapi di sini teman-teman bisa milih dari atas ke bawah atau mau dicek itu nilai yang E dulu ke A atau dari A ke E sama aja. Nah, di sini contohnya adalah kita buat dulu pengecekannya apakah dia lebih besar dari 59. Kemudian kalau misalkan dia nggak lebih dari 59, itu kan tadi kalau yang teman-teman lihat di sini ya, kalau misalkan dia kurang dari 60, itu kan berarti dia E gitu ya, udah E. Tetapi di atasnya 60 itu tuh ada D, C, B, E yang pembatasnya itu adalah ini, 69, 69, 79, 89, dan seterusnya. Jadi ada D, C, B. Nah, jadi di sini kita bisa buat struktur if-nya itu, pertama if nilai lebih besar dari 59, then kita cek lagi, kalau dia lebih besar dari 59, terus pembatasnya mana lagi gitu ya. Nah, ini adalah 69. Apakah nilainya itu lebih besar dari 69? Kemudian pembatasnya lagi, apakah nilainya itu lebih besar dari 79? Pembatasnya lagi adalah apakah nilainya lebih dari 89? Nah, jadi di sini jika nilai lebih dari 89, maka grade-nya A. Tetapi jika nilainya lebih besar dari 79, pembatasnya tadi, maka dia adalah B. Kemudian jika pembatasnya 69 adalah C. Kemudian jika pembatasnya tadi masih di antara itu berarti D. Jika di luar, jika lebih kecil, berarti dia akan masuk ke kondisi yang terakhir ya.
Nah, itu berarti adalah E. Gitu. Jadi di sini ada pengecekan yang terutama, jadi secara garis besar yang pertama itu nilainya itu akan dibagi 2 dulu gitu ya. Pembatasnya ini, kalau misalkan lebih besar dari 59 berarti akan dicek dia itu D, C, B atau A. Tetapi kalau enggak itu berarti dia akan E. Gitu ya. Makanya di sini ada struktur if di dalam if tadi. Nah, jadi bisa dilihat tampak pada bagian else mengandung 4 statement if bersarang. Jika jumlah statement if bersarang semakin banyak, maka penulisan akan semakin menjorok ke dalam sehingga bisa dituliskan seperti ini. Jadi kita bisa buatnya itu bisa, karena kan sekali lagi untuk penulisan indentasi tadi sebenarnya tidak mempengaruhi proses eksekusi ya, jadi bisa dibuat seperti ini atau seperti ini saja. Jadi kalau yang di sini if-nya seperti ini, if, baru else, atau bisa seperti ini. Terlihat ya bedanya ya. Nah, jadi secara garis besar perbedaan if sekuensial dan if bersarang, jadi yang sekuensial yang kita buat kemarin itu perbedaannya adalah dari bentuk flowchart-nya. Jadi kalau proses if itu dilakukan kemudian selesai baru masuk ke if berikutnya, maka itu adalah if sekuensial dan bukan if bersarang. Nah, if bersarang itu flowchart-nya adalah seperti ini, bahwa if-nya itu berada di dalam struktur if yang lain. Di sini tampak jelas sekali bahwa yang di sisi kiri ini untuk masuk ke struktur if yang kedua itu adalah struktur if yang pertama itu selesai dulu, out dulu, baru masuk ke if yang kedua. Sementara untuk yang di if bersarang itu ada kemungkinan struktur if yang di sini, yang di sebelah kanan ini tidak akan dieksekusi karena dia ambil atau kondisi yang terpenuhi itu adalah yang di sisi ini, yang statement 1 ini. Gitu. Jadi jika ada kondisi if atau if-nya itu ada di dalam if yang lain seperti ini, maka dia adalah if bersarang. Nah, sehingga untuk memudahkan penulisan itu dengan membuat indentasi tadi ya. Jadi untuk membuat atau membatasi tadi seperti precaution saya di awal, bahwa teman-teman harus tahu statement apa yang akan dieksekusi di sini. Aksi apa yang akan dilakukan pada setiap seleksi kondisi. Terus statement tadi atau aksi-aksi tadi apakah tunggal atau lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti kita akan membuat dengan sistem blok, dengan membuat begin dan end. Karena ketika nanti membuat if bersarang, kemudian ada banyak pernyataan, kalau tidak kita hati-hati menuliskan sistem blockingnya, itu nanti akan mengacaukan alur program. Jadi untuk memudahkan pembacaan dari sisi programmer, dari sisi sintak, itu teman-teman bisa membuat indentasi gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi indentasi itu tidak akan dieksekusi, sehingga yang lebih utama adalah membuat dengan sistem blok tadi. Jika aksi-aksi yang mau dijalankan itu lebih dari satu statement. Jadi indentasi hanya membantu untuk kejelasan sisi programmer gitu ya, tetapi tidak untuk dieksekusi. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh program dengan else yang bermasalah. Jadi ketika teman-teman nanti coba duplikasi source code ini, kemudian dieksekusi, di-run, di-compile, di-run, maka akan muncul error gitu ya. Karena di sini sudah jelas-jelas dituliskan bermasalah gitu. Nah, tapi errornya ada di mana? Nah, ketika nanti dikompilasi, dikompilasi pun nggak akan error gitu ya. Yang pertama karena di sini si compiler itu akan bingung ya kan, karena di sini ada else yang tidak teridentifikasi. Jadi di sini else yang di sini, ini kan di sini ada 2 if ya.
if kondisi then, kemudian ada if kondisi then else. Written B, written C. Nah, else yang ini itu tuh sebenarnya milik if yang ini atau yang ini. Jadi apakah else ini milik if yang pertama atau if yang kedua? Itu. Walaupun sebenarnya kalau ini di-compile, pesan error-nya itu nggak yang bilang, "Ini else punya siapa?" Enggak, tapi di sini dia apa tuh, pesan compiler-nya itu hanya, apa, titik koma, masalah titik koma. Ini kan ada yang nggak di titik koma ya, tapi di sini kan berarti bahwa teman-teman harus berhati-hati, titik komanya itu mau ditaruh di mana, yang apakah di sini, ketika dilengkapi, terus, eee, else ini akan ikut yang if yang pertama atau kedua, begitu. Nah, kalau misalkan, di sini, else itu mau dituliskan menjadi milik if yang pertama ditulis, maka sebaiknya program tersebut akan ditulis dengan indentasi seperti ini. Jadi if, ya kan, then terus di dalamnya kan ada if ya, if angka lebih besar dari 0, then write. Kemudian else-nya. Jadi if, then else. Jadi else adalah if yang pertama, milik if yang pertama. Kenapa nggak pakai begin and gitu ya? Nanti akan kita bahas perbedaannya. Ya kan? Terus if, then else. Berarti written C itu apa? Ada di luar struktur if, ya kan? Karena else-nya selesai di sini. Gitu. Terus modifikasi berikutnya, else ini bisa saja milik yang kedua. Kita buat menjadi milik yang if yang kedua. Jadi seperti ini ya. If, ya kan, kemudian then, kemudian di dalamnya ada if, then else. Jadi else di sini adalah milik if yang kedua. Kemudian written C ini juga ada di luar program. Ada di luar struktur if-nya, gitu ya. Nah, jadi dengan membuat indentasi di sini akan terlihat jelas bahwa else ini adalah milik if yang kedua, sementara else di sini adalah milik yang pertama. Nah, pertanyaannya tadi bahwa mana yang benar? Sesuai dengan kebutuhan ya kan, berarti karena nanti apakah tadi penulisannya itu adalah else yang pertama atau yang kedua nanti akan sedikit berbeda gitu ya di dalam struktur Pascal-nya. Indentasi sekali lagi tidak cukup untuk menentukan atau membatasi si pemilik else tadi. Nah, untuk itu ditulis dengan begin dan end. Jadi di sini kita akan menggunakan bantuan begin dan end. Jika untuk yang di bagian kiri ini adalah untuk if yang pertama, jadi else tadi adalah milik yang pertama, sedangkan yang kedua di sini adalah jika else-nya itu menjadi milik if yang kedua. Jadi di sini if, kemudian sekali lagi ini dilihat begin-nya, begin dan end ini adalah untuk keseluruhan, kemudian begin dan end yang dimaksud untuk struktur if itu adalah yang di sini. Jadi jika angka lebih besar dari 10, maka akan diseleksi lagi, akan masuk ke seleksi yang kedua, apakah angka lebih besar dari 20? Jika iya, maka tuliskan A. Nah, else ini kan berarti jika angkanya ini lebih besar dari 10 ini berkondisi salah kan? Jika dia nggak lebih besar dari 10, maka akan menuliskan B, kemudian C. Jadi selesai struktur if-nya di sini. Nah, sehingga kalau misalkan tadi dimasukkan angka 30 ya kan? Tadi kan di contohnya itu disuruh masukkan 30, 15, dan 5 gitu ya. Nah, dengan kita mengisolasi statement-statement dengan begin dan end, kalau misalkan di sini kita masukkan angka 30, jadi angkanya 30, apakah kondisi ini bernilai benar? Benar ya kan? Maka ini akan dieksekusi.
30 lebih besar dari 20, maka akan tuliskan A. Ya kan? Kemudian B-nya akan dieksekusi tidak? Tidak, ya kan? Karena di sini dia udah ambil yang kondisi benar di sini, lebih besar dari 10, ya kan? Kemudian akan dia ketik A ke layar, kemudian selesai kan? Selesai if-nya, terus ketik C. Jadi ketika dia 30, akan muncul A dan C. Bagaimana dengan 15? 15 lebih besar dari 10, benar, ya kan? Maka akan masuk ke begin dan end ini. Apakah lebih besar dari 20? Tidak kan? Berarti dia tidak akan dieksekusi. A tidak akan dieksekusi. Kemudian dia akan langsung keluar dari if, ya kan? Kemudian ketik C. Muncul ke layar C. Berarti ketika dia 15 hanya muncul C. Maaf. Kemudian untuk yang 5. 5 tadi, apakah dia lebih besar dari 10? Salah kan? Kalau dia kondisinya salah, berarti akan masuk ke else, write B. Kemudian keluar dari struktur if, write C. Jadi akan muncul ke layar B dan C. Oke, ini untuk yang bentuk yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, di sini aku tambahkan jika else-nya itu akan masuk ke struktur if yang kedua, yang di dalamnya gitu ya. Jadi if, kemudian if angka lebih besar dari 10, then begin. Ya, jadi begin end-nya perhatikan bahwa else yang di sini itu menjadi milik if yang di dalam. If angka lebih besar dari 20, then write A. Jika angka lebih besar dari 20 ini bernilai salah, maka write B. Kemudian N, ya kan? Kemudian ini berarti akhir dari struktur seleksinya, kemudian write C. Nah, jadi ketika angka yang sama dimasukkan, 30 tadi, 30 lebih besar dari 10, benar kan? Berarti akan masuk ke sini, lebih besar, benar. Maka akan tulis A, kemudian keluar dari struktur seleksi, C. Berarti muncul di layar A dan C. Kemudian untuk yang 15, berarti di sini benar ya kan, kondisi benar masuk ke sini. Apakah lebih besar dari 20? False ya kan, berarti tidak akan muncul A tetapi B, keluar dari struktur seleksi C. Berarti ketika 15 itu akan muncul B dan C. Berarti beda ya, beda dengan yang tadi karena ketika di sini di yang pertama, ketika dia 15 itu dia hanya akan memunculkan C. Karena di sini dia kan 15 true, kemudian di sini false, kemudian di sini tidak akan dieksekusi ya kan? Jadi hanya akan muncul C. Jadi di sini ketika 15 tadi hanya muncul C, sekarang untuk yang bentuk yang kedua itu adalah B dan C. Bagaimana kalau 5? Nah, kalau 5 berarti di sini kan udah false kan? Tidak lebih besar dari 10, maksudnya angka lebih besar dari 10 kan false, maka dia ini tidak akan dieksekusi kan? Yang di dalam then-nya itu, maka dia akan langsung keluar dari struktur seleksi dan memunculkan C saja. Gitu. Kemudian yang berikutnya, berarti di sini terdapat tambahan kata begin dan end yang kita gunakan untuk mengisolasi perintah-perintah tadi ya, mengisolasi perintah, kemudian mengisolasi perintah else atau pengecekan kondisi berikutnya akan masuk ke struktur if yang pertama atau yang kedua. Kemudian yang perlu diketahui bahwa untuk Pascal bagian else ini biasanya atau akan dibaca oleh compiler Pascal itu akan menjadi milik statement if yang terdekat.
Jadi kalau teman-teman nggak mengisolir begin dan end-nya, itu else-nya itu otomatis akan menjadi milik if yang terdekat. Berarti kalau di contoh yang tadi, dia akan otomatis ikut yang terdekat, if yang di sini, gitu. Nah, penentuan ekspresi boolean pada statement if akan sangat penting, terutama untuk meningkatkan efisiensi pemeriksaan dan menghindari adanya statement yang tidak pernah dijalankan pada kondisi apapun yang terjadi. Jadi kalau yang di contoh yang pertama tadi, ada statement yang akan dieksekusi baik dia true atau false, berarti tadi kita keluarkan, gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa mengisolasi atau kita bisa memberikan treatment pada statement tertentu. Jadi jangan sampai ada percabangan yang tidak pernah dieksekusi, gitu. Di sini perhatikan contoh, if jumlah kurang dari 200, maka statement 1 akan dieksekusi. Kemudian else, maksudnya kan jika jumlah kurang dari 200 bernilai salah gitu ya, maka dia akan masuk ke struktur if berikutnya jika jumlah lebih besar sama dengan 100, dia akan mengeksekusi statement 2, terus else lagi, maksudnya jika di sini kondisinya false, jika jumlah lebih besar sama dengan 100 ini false, maka dia akan mengeksekusi statement 3. Nah, pada contoh ini, statement 3 ini tidak akan pernah dieksekusi. Kenapa? Karena, pada jumlah yang kurang dari 200, ini kan statement 1 akan dieksekusi gitu ya. Tetapi jika dia, lebih besar dari 200, maka else yang akan dieksekusi. Jadi kalau dia udah lebih besar dari 200 kan dia nggak mungkin kurang dari 100 gitu ya. Nggak mungkin masuk ke else ini. Jadi statement 3 ini tidak akan pernah dieksekusi. Perhatikan sekali lagi bahwa jika jumlah kurang dari 200, maka jika dia true, kurang dari 200, maka akan masuk ke sini. Statement 1. Berarti yang akan masuk ke else itu hanya jika jumlahnya lebih besar sama dengan 200. Gitu ya. Nah, kemudian jika jumlah lebih besar sama dengan 100, maka statement 2 yang akan dieksekusi, jika tidak maka statement 3 ini akan dieksekusi. Nah, jadi di sini dia tidak akan dieksekusi. Nah, kondisi seperti ini, statement 3 ini disebut sebagai kode mati atau dead code. Jadi di sini karena dia tidak akan pernah dieksekusi gitu. Nah, untuk memperbaikinya maka kita bisa menuliskan struktur tadi sebagai berikut. Jadi menjamin supaya ada yang dieksekusi gitu ya. Maksudnya setiap statement itu akan setiap percabangan itu akan ada yang dieksekusi pada kondisi tertentu. Jadi kita buat jika harga lebih besar dari 200 statement 1, else gitu ya. Jika harganya lebih besar dari 100, maka akan masuk ke statement 2. Jadi jika dia lebih besar dari 200, otomatis masuk ke statement 1. Jadi yang masuk ke else itu hanya untuk yang harga kurang dari sama dengan 200. Nah, di sini kita kelompokkan lagi. Apakah dia lebih besar dari 100, maka dia ke statement 2. Tetapi jika tidaknya di sini kan adalah jika dia kurang dari 100. Karena jika dia kondisi harga lebih besar dari 100 ini false kan berarti maksudnya yang akan masuk ke else itu yang jumlah atau harganya itu kurang dari 100 gitu. Maka di sini kita tuliskan lagi if harga kurang dari sama dengan 100 maka statement 3. Dengan seperti ini kalau kita masukkan yang angka 20 misalkan. Nah, ini berarti
yang akan dieksekusi adalah yang statement 3. Statement 3 akan dieksekusi pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi tidak merupakan dead code lagi. Nah, di sini kita bisa menuliskan kembali bahwa bentuk boolean pada statement if yang terakhir. Jadi di sini untuk yang terakhir tadi di sini kan kita cek lagi gitu ya. If harga kurang dari sama dengan 100, padahal di sini sudah else gitu. Nah, jadi bentuk tadi bentuk seperti ini sebenarnya bisa dituliskan gitu ya, tetapi dia bukan merupakan bentuk yang efektif, bukan merupakan bentuk yang ringkas gitu. Nah, jadi ketika kita mau membuat dia menjadi lebih efisien source code-nya, maka bisa diringkas lagi dengan menghilangkan if yang terakhir menjadi else saja. Perhatikan bahwa tadi setelah else kita tuliskan if lagi gitu ya, padahal kan ini sudah yang terakhir. Jadi kalau enggak kalau dia kondisi harga lebih besar dari 100 itu terlanggar, kan sebenarnya dia otomatis lebih kecil dari 100 gitu ya. Jadi langsung aja masuk ke else tanpa if lagi. Jadi bisa langsung dituliskan menjadi seperti ini saja. Jadi setelah else langsung statement 3 tanpa if yang harga kurang dari sama dengan 100. Jadi akan sama bentuk yang seperti ini, hasil eksekusinya itu akan sama dengan yang seperti ini, tetapi bisa kita lihat dengan menghilangkan struktur if yang terakhir, itu akan membuat penulisan source code menjadi lebih ringkas. Nah, untuk ringkasan, nanti di pertemuan berikutnya kita masih membuat struktur seleksi yang lebih kompleks gitu ya. Tapi di sini, sampai di sini, pembuatan struktur seleksi pada algoritma dan pemrograman itu digunakan pada permasalahan yang membutuhkan alternatif-alternatif pemecahan gitu ya. Jadi di sini teman-teman sebagai programmer harus bisa mengeksplorasi kira-kira alternatif tadi, alternatif jalur, alternatif aksi yang mau dilakukan itu seperti apa. Karena ini nanti akan menentukan seberapa banyak struktur if yang akan dituliskan gitu ya. Jadi ingat bahwa if ini digunakan sebagai solusi, sebagai bagian dari solusi untuk memecahkan permasalahan yang sedang teman-teman hadapi gitu ya. Kemudian statement if dapat digunakan dengan bagian else atau tanpa else. Jadi tinggal dipilih mana yang paling ringkas dengan memperhatikan tadi, kemudian apakah mau memilih struktur if di dalam if gitu ya, atau yang sequence if gitu. Nah, itu nanti tergantung dari permasalahan yang dihadapi apabila struktur if tadi itu harus dituliskan karena dia merupakan bagian pelengkap atau komplement dari if yang sebelumnya, itu berarti kita akan menuliskan dengan struktur if bersarang. Tetapi jika struktur if ini bisa dilakukan secara berurutan, dilakukan setelah struktur if yang sebelumnya selesai, maka itu kita akan membuat dengan struktur sequence if. Baik, ini saja yang bisa saya berikan sebagai penjelasan untuk pembuatan struktur if yang lebih kompleks. Nanti akan dilanjutkan dengan latihan. Jadi latihan ini akan dibuat pada saat sesi teori dan praktik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.